Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Wakil Presiden yang saya muliakan, Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, Sekretaris, Ketua Komisi Dakwah, para alim ulama yang saya cintai, para pembicara pada malam hari ini yang saya banggakan. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini kita dapat mengikuti acara Tarhib Ramadan. Beberapa hari lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu, bulan yang agung dan mulia. Dalam kesempatan ini, saya diberikan waktu untuk menyampaikan makna puasa dalam Al-Quranul Karim. Puasa dengan segala bentuk kosakatanya, terkadang disebut siam, terkadang disebut dengan saum, terkadang disebut pelakunya shaimin, shaimat, terkadang juga dengan kata kerjanya wa antasumu faman syahida minkumus syahra falyasum. Kita temukan di dalam Al-Quran 13 kali dibicarakan puasa, yang kita temukan di dalam 12 ayat yang tersebar di dalam 6 surah. Ada di dalam surah Al-Baqarah, An-Nisa, Al-Ma'idah, surah Maryam, Al-Ahzab, dan Al-Mujadilah. Ayat-ayat yang berbicara tentang puasa pada bulan Ramadan hanya 4 ayat saja dari 12 ayat itu. Ayat 183, 184, 185, dan 187 dari surah Al-Baqarah. Ini yang akan kita berikan pembahasan. Sementara kata-kata siam di dalam surah Al-Baqarah ayat 196 disebut 2 kali. Tapi dalam konteks ibadah haji, yang pertama disebut sebagai fidyah. Faman kana minkum maridhan aw bihi adzam min ra'sihi fa fidyatum min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Pada ayat yang sama disebut juga kata-kata siam dalam konteks haji tamattu. Mereka yang melaksanakan haji tamattu dikenakan dam, yaitu memotong seekor kambing. Bagi yang tidak mampu, maka diganti dengan ibadah puasa. Faman lam yajid, fasiyamu thalathati ayyamin fil haji wa sab'atin idza raja'tum. 3 hari dikerjakan di tanah suci, 7 hari sekembalinya di tanah air. 1 kali puasa disebut dengan siam di dalam surah An-Nisa. Tapi tidak dalam konteks puasa Ramadan, tidak dalam konteks ibadah haji, tapi dalam konteks pidana Islam, yaitu pidana pembunuhan. Di dalam Islam ada 3 macam tindak pidana pembunuhan dengan sengaja, yaitu direncanakan dan menggunakan alat yang mematikan. Tidak sengaja, tidak direncanakan dan menggunakan alat yang tidak mematikan. Mazhab Hanafi menawarkan 1 lagi serupa dengan sengaja. Direncanakan, alatnya tidak mematikan. Tidak direncanakan, alatnya mematikan. Ini semuanya menjadi bahagian daripada pidana Islam. Ayat 92 surah An-Nisa menjelaskan, barang siapa yang melakukan pembunuhan dengan tidak sengaja, dia tidak dihukum qisas.
tapi dia harus membayar diat. Diatnya kalau memang tidak mampu untuk dibayar, maka dia bisa melakukan puasa selama 2 bulan berturut-turut. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini taubatan minallah. 2 kali kata-kata siam disebut di dalam surah Al-Maidah. Ayat 89, puasa sebagai kafaratul yamin. 3 hari dia berpuasa ketika tidak mampu memberi makan 10 orang miskin yang biasa dimakannya sehari-hari, pakaian 10 orang miskin, atau memerdekakan seorang hamba. Faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam. Ayat 95 dari surah yang sama. Puasa dijadikan sebagai denda, kafarah, bagi orang yang sedang mengenakan pakaian ihram tapi melakukan perburuan binatang. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Ketika dia melakukan pelanggaran, Allah jelaskan au adlu dzalika siyaman liyadzuqa wabala amri. 1 kali dalam surah Maryam ayat 26 dalam konteks puasa dari pengertian secara bahasa, yaitu al-imsak, menahan diri dari tidak berbicara, disebut seseorang sudah berpuasa. Itulah cerita kisah daripada Siti Maryam. Siti Maryam mendapatkan kehamilan tanpa suami, maka ia merasa galau, malu dia di tengah-tengah masyarakatnya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala jelaskan, inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallimal yawma insiya. Ketika ada yang bertanya, jawab bahwa sesungguhnya aku bernazar puasa untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, puasanya pada hari ini aku tidak berbicara kepada siapapun. 2 kali disebut dalam surah Al-Ahzab ayat 35 dengan ucapan shaimin dan shaimat. Ada 10 golongan yang dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan pengampunan terhadap dosa dan kesalahannya dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat sampai dengan was-shaimina was-shaimat di penghujung ayat, a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran azimah. 1 kali terakhir yaitu disebut puasa tapi dalam konteks zihar. Dalam fikih Islam, zihar adalah ketika suami mengucapkan kepada istrinya, anti alayya ka zahri ummi, engkau di hadapanku sama dengan punggung ibuku. Apabila dia ucapkan itu, maka dia harus membayar kafarah, denda. Dendanya adalah puasa 2 bulan berturut-turut sebelum dia gauli kembali istrinya itu. Faman lam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'aini min qabli ayyatamassa. Puasa di bulan Ramadan yang ayatnya sudah kita hafal semua. Ayat 183 Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Khitabut tasyrif wa takrim. Panggilan kehormatan, kemuliaan, keistimewaan dan keagungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, puasa diwajibkan kepada kalian. Ketika Allah menjelaskan kewajiban puasa dengan kata kerja mabni lil majhul, kutiba alaikumus siyam. Siapa yang mewajibkan puasa? Jawabnya tidak lain yang memanggil kalian dengan panggilan kehormatan. Puasa bukanlah merupakan ibadah yang baru. Ibadah yang sudah pernah diwajibkan pada masa-masa lalu umat terdahulu. Hanya tata caranya saja yang berbeda. Puasa mempunyai tujuan, la'allakum tattaqun, agar kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa.
Tidak diartikan la'alla di sini ditamanni wa taraji. Mudah-mudahan, semoga. Tidak demikian. La'alla di sisi Allah Subhanahu wa taala di sini adalah agar, supaya disebut dengan litahqiq. Ibadah puasa tidak diwajibkan sepanjang tahun, tapi diwajibkan hanya ayyamam ma'dudat. Itulah sebulan Ramadan yang mudah-mudahan sering 29 hari, sering 30 hari. Tidak lebih daripada itu. Dan kewajiban puasa juga tidak diwajibkan kepada semua orang. Bagi mereka yang sedang dalam perjalanan, sedang dalam posisi sakit, boleh dia tidak berpuasa dan menggantikan pada hari-hari yang lain. Dijelaskan pula bahwa ibadah puasa itu bulan suci Ramadan baru diwajibkan apabila melihat bulan. Itulah yang disebut dengan ru'yah. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Kemudian Allah lanjutkan lagi, untuk orang yang sedang dalam sakit, dalam perjalanan, boleh tidak berpuasa dan menggantikan pada hari yang lain. Karena apa? Karena kewajiban yang disampaikan di dalam agama Islam, tujuannya adalah tidak memberatkan, tetapi memberikan kemudahan. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kemudian di dalam ayat 187 juga dijelaskan kapan kita mulai dan kapan berakhir kewajiban ibadah puasa setiap hari. Tsumma atimmus siyama ilal lail. Dimulai dari terbit fajar shadiq sampai dengan terbenam matahari. Kita dianjurkan untuk yang disebut dengan ta'jilul futur. Kita minum seteguk air, makan sebuah kurma atau lainnya untuk membatalkan ibadah puasa itu. Begitu indahnya pesan-pesan Allah di dalam ayat-ayat yang terkait dengan berpuasa, mencetak manusia-manusia yang bertakwa, dan orang-orang yang bertakwa posisinya sangat terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam akhir surah Az-Zumar Allah menjelaskan firman-Nya, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Said Agil Husin Al-Munawar, MA.